sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Jangan lupa di subscribe, like, komen, dan share. Gratis dan dapat pahala. Nyalakan loncengnya untuk mendapatkan update video channel ini. Terima kasih. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil mubin wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Al-ayah. Wallahu a'lamu bimuradih. Wa qala nabiyyuna Muhammadun Talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin wa muslimat. Al-hadis. Wa qala aydan likulli syai'in imadun wa kullu imadi hadadin al-fiqhu. Wa qala al-ulama fi kitabihi la yahsulul wirda illa bil mudawamah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul habibul karim. Wa nahnu ala dhalika minasy syahidina wasyakirina walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tama marilah kita sama-sama panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Rabbul Izzati, yang mana alhamdulillah telah memberikan kepada kita semuanya berupa-rupa nikmat, terutama nikmat iman dan nikmat Islam. Salawat dan juga salam tak lupa kita sanjungkan kepada junjungan baginda Nabi alam, panutan kita semua, Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada keluarganya, para sahabat, para tabi'in, atba tabi'in, sehingga kepada kita semuanya umumnya muslimin wal muslimat. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat dari beliau kelak di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadratul wal mukarram, para alimil ulama yang saya muliakan, tur diharapkan doanya, wabil khusus guru kita semua yaitu Kang Abi Sofyan, umumnya yaitu keluarga besar. Mudah-mudahan kita doakan beliau diberikan kesehatan lahir batin, diberikan keberkahan, diberikan ilmu manfaatur barokah, sehingga bisa membimbing kepada kita semua di jalan menuju ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dan tak lupa kepada guru-guru yang lain yang tak bisa saya sebutkan satu persatunya, wabil khusus kepada guru kita yaitu Kang Ustadz Arul, sekaligus kakak ipar saya dan sekaligus teman curhat ilmu saya. Karena beliau itu ketika di pondok pesantren satu kobong sama saya, satu komplek. Kalau saya ada masalah dalam ilmu susah, nanyanya ke beliau. Beliau itu pintar, pernah menjabat lurah juga dia. Mudah-mudahan kita doakan guru kita, wabil khusus Kang Ustadz Alu, diberikan panjang umur yang barokah,
diberikan ilmu manfaat barokah, sehingga juga bisa membimbing kepada kita semua di jalan menuju ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dan tak lupa kepada orang tua saya, wabil khusus kepada bapak-bapak kampung perumahan Geraha, yang tak bisa saya sebutkan satu persatunya. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan rahmat dan maghfirah Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Waduh, direkam, saya nggak biasa direkam ini. Saya nanti takut ada yang salah jadi viral. Viralnya viral jelek kan kalau ada. Amin. Nggak apa-apa kalau salah dalam belajar. Nggak apa-apa. Karena yang dimaksud salah, yang dimaksud bodoh dalam agama itu udah bodoh, nggak ngaji, nggak belajar. Itu dinamakan jahlun. Nggak ngaji, nggak belajar, itu namanya bodoh. Bodoh sebenarnya itu. Tapi kalau kita terus belajar, terus taklim, tapi masih belum bisa-bisa. Itu dilihat dari itunya, otak, IQ-nya masing-masing. Karena yang wajib itu bukan bisanya, mencari. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimah. Thalabul ilmi. Ini Ustadz sebenarnya baru datang ini. Aduh. Hadirin rahimakumullah. Dokternya. Sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, likulli syai'in imadun wa imadu wa kullu imadi hadzadin al-fiqhu. Setiap sesuatu itu mempunyai tiang, mempunyai pondasi, tiang. Coba kalau kita mau bikin rumah, itu perlu tiang nggak? Kalau nggak ada tiang, ini bisa ambruk, rubuh. Nah, ini pun begitu dalam agama ataupun dalam sesuatu itu pasti memerlukan tiang. Sedangkan tiangnya agama adalah al-fiqhu, mengerti dalam ilmu agama. Karena kalau kita tidak mengerti dalam ilmu agama, itu pasti sesuatu yang akan kita lakukan itu pasti akan acak-acakan. Seperti kita berdagang, kalau tidak memakai ilmu agama, tidak akan beres, tidak akan barokah kesananya. Begitupun kita sholat, zakat, puasa, haji dan lain-lainnya itu harus mengerti ilmu agama. Wa kullu imadi hadatin al-fiqhu. Nah, insya Allah kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Inilah salah satu tiang agama kita, yaitu melaksanakan ibadah puasa. Berarti dalam puasa harus memerlukan ilmunya. Ilmu puasanya harus tahu pembatalan-pembatalannya, harus tahu syarat wajibnya, syarat sahnya, dan lain-lainnya. Harus digunakan dengan ilmunya. Kalau kita membicarakan bulan puasa, sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu alan niron. Rasul bersabda, sesungguhnya barang siapa yang senang terhadap akan memasukinya bulan suci Ramadan, haramallahu jasadahu ala niran, maka diharamkan kepadanya jasadnya api neraka. Alhamdulillah, dengan senangnya, belum dengan ibadahnya, belum masuk, belum puasa.
Meungket-ungket, non ungket-ungket bahasa Indonesianya. Hah? Mareuh mei mah bahasa itu, bahasa Bandung. Mareuh mei. Iya. Kita senang bunga akan tibanya masuk bulan suci Ramadan, hati kita senang, itu haram jasad kita masuk api neraka. Alhamdulillah, apalagi nanti masuknya, masya Allah, penuh dengan maghfirah, penuh dengan rahmatnya Allah. Alhamdulillah. Sampingan itu. Nah hadirin rahimakumullah, sebelum kita menceritakan syarat wajibnya puasa dan pembatalan puasa, perlu yang kita ketahui apa sih definisi takrif puasa itu sendiri. Oh ternyata kalau kita membagi takrif puasa, saum bahasa Arabnya bisa saum, bisa siaman, bisa saum, bisa siaman, isim masdar kata ini Ustadz Kagayat. Yang dimaksud puasa menurut ilmu etimologi ataupun menurut ilmu lugawiyah bahasa adalah al-imsak. Puasa menurut bahasa adalah al-imsak. Imsak. Apa arti imsak? Menahan. Kita mau beli mobil, belum ada uangnya, tahan dulu. Imsak namanya. Itu namanya puasa, kata bahasa, kata lugawiyah. Iya itu bisa. Kita mau pengen kawin yang kedua kalinya, imsak dulu, bisa dikatakan imsak. Tapi imsak di situ bukan imsak menurut makna hukum agama, yaitu menurut hukum bahasa, menurut ilmu bahasa etimologi. Jadi sakur-sakur setiap kita menahan dalam sesuatu apapun itu dinamakan imsak menurut bahasa. Kedua ada imsak, ada puasa menurut makna hukum agama. Apa yang dimaksud puasa menurut hukum agama? Yang dimaksud hukum Allah dan Rasulnya ataupun hukum syara'. Yang dinamakan syari adalah asyari hakikatan wallah wasyari majazan wa rasul, hukum Allah dan Rasulnya, ataupun bisa dikatakan hukum agama. Yang dinamakan puasa menurut hukum agama adalah al-imsaku an jami'il mufattirati min tulu'il fajri ila ghurubis syamsi biniyatin makhsusatin. Yang dinamakan puasa menurut hukum agama adalah al-imsaku, menahan anjami'il mufattirati, dari seluruh yang membatalkan terhadap puasa tersebut. Yang tadinya biasanya pagi-pagi nguduk wayah naik bulan puasa nama tahan heula. Imsak paling dikodoin malamnya. Imsak dulu. Yang biasanya siang makan makanan Padang tahan dulu, nasi Padang tahan dulu. Anjami ilmu patirat, dari seluruh yang membatalkan terhadap puasa. Mulai kapan Pak Kiai? Min tulu'il fajri ila ghurubis syamsi, dari waktu subuh, waktu subuh, ila ghurubis syamsi, sampai waktu maghrib. Min tulu'il fajri ila ghurubis syamsi, dimulai dari waktu subuh sampai waktu maghrib. Dari biniatin maksusatin, dengan meniat yang khusus. Niatnya khusus, artinya khusus itu niatnya tertentu sesuai dengan ilmunya. Nawaitu yang sudah disusun oleh para alimil ulama. Nawaitu sauma ghadin an adai fardhi syari Ramadoni boleh, bebas mau gimana juga. Tapi yang sesuai ilmu nahunya Ramadoni.
Romadoni hadhis sanati fardhu lillahi ta'ala. Ya sesuai yang benar, tapi jangan disalahkan. Kalau yang Ramadan, yang belas sono mah kata yang manis yang Ramadan, yang belas ini Ramadan nih. Wah itu salah, sesat itu kata. Wah jangan. Mau Ramadan nih, tapi yang sesuai dengan ilmu nahu dan sorotnya Ramadan nih, karena diidopatkan terhadap lapat hadhi. Ramadhani hadhihi sanati fardhu lillahi ta'ala. Dan wajib di dalam puasa wajib ini niatnya harus dimalamkan. Ketika beres buka, beres korma, makan gorengan, makan apalagi, semua kolak apalagi itulah, es buah tuh, es campur diembat dalam apa namanya di waktu bulan puasa mah pokoknya mah semua. Paling nanti tarawehnya. Aduh. Beres makan, beres minum, niat di situ, nggak apa-apa. Nawaitu wajib untuk dimalamkan. Mengapa tidak wajib untuk dibarengi dengan ketika akan masuknya waktu subuh? Karena di dalam niat dalam puasa itu sulit untuk apa namanya? Lita'assurit tahaqquqi waktu subhi. Karena sulit ketika akan memasuki waktu subuh, jadi sulit, makanya tidak wajib untuk dibarengkan. Yang wajib juga tabyitul lail, diwajibkan untuk dimalamkan. Pas waktu sahur, pas sesudah buka, pas habis taraweh, biasanya kita habis taraweh bareng-bareng sama imam ya, itu luar biasa itu. Nah, ini jadi yang dinamakan puasa menurut ilmu hukum agama adalah menahan dari seluruh yang membatalkan puasa, dari mulainya munculnya fajar yaitu waktu subuh sampai terbenamnya matahari, yakni waktu maghrib, dengan niat yang khusus. Nah ini yang makan puasa. Nah di dalam puasa ini kita harus menjaga puasa ini dari seluruh pembatalan-pembatalan, baik yang membatalkan terhadap ganjaran ataupun pahala puasa tersebut, ataupun membatalkan terhadap hakikatnya puasa itu sendiri. Karena di dalam puasa, di dalam pembatalan puasa itu ada dua. Ada yang membatalkan terhadap pahala puasanya saja, tapi tidak membatalkan terhadap puasanya. Yang batal, yang nggak dapat pahalanya, artinya pahalanya nggak dapat, puasanya mah nggak batal, puasanya nggak batal. Ini banyak yang puasa kayak gini ya, banyak, makanya banyak. Lihat perawat-perawat itu hilang tak, boyong tak. Lihat perawat-perawat apa? Muter itu. Iya, ada muter-muter itu. Kena ya. Aduh. Kalau terlihat nggak apa-apa. Kalau diliatin yang masalah itu. Jadi dalam membatalkan puasa itu ada dua. Ada yang membatalkan terhadap pahala puasa, artinya menghapus terhadap pahala puasa, tapi tidak batal puasanya itu tersendiri. Maka ketika batal ataupun hapus tidak dapat mendapatkan pahala puasa, tidak batal puasanya, maka tidak wajib untuk mengqadainya, tidak wajib untuk mengqadainya, hanya tidak dapat pahala saja. Jadi kita capek-capek apa namanya puasa dari waktu subuh, udah kerja, udah pas mau waktu maghrib ini ya, ada mbak-mbak lewat pakai pakai celana segini, diliatin aja. Nah itu sayang, itu puasa dari subuh sampai maghrib karena ngelihat mbak-mbak. Jadi itu membatalkan tidak terhadap pahala puasa, otomatis tidak wajib untuk diqadai. Yang kedua, ada yang membatalkan terhadap puasanya dan juga pahala puasa nggak dapat,
ngodoin ya iya. Nah ini puasanya batal, pahalanya enggak dapat. Ini yang kedua. Nah inilah yang akan kita jelaskan. Banyak ini, tapi beres apa enggak lah, gimana nanti aja. Ada yang nurusin ini Kang Ustadz Ayat orang sini. Kalau nggak beres dia yang nurusin. Jadi nomor ke-1 tadi yang membatalkan terhadap puasa, yaitu yang menghapus terhadap pahala puasa, tidak batal puasanya. Apa saja? Maka sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju'u wal atos. Kam isim istifham. Kam tidak sedikit, artinya kam tidak sedikit dalam amil wafa niha kam. Nomor kedua yaitu lapat kam maidakeun kana bil kasroh, tidak sedikit artinya banyak sekali orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan hanya menahan lapar dan haus saja. Kam tidak sedikit manusia yang berpuasa di bulan Ramadan hanya menahan lapar dan haus, artinya dia tidak mendapatkan pahala puasanya. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Makanya kita kalau puasa jaga zahir batinnya ini. Mana saja yang bisa menghapus terhadap ganjaran ataupun pahala puasa, seperti diantaranya ghibah. Tahu ghibah? Tahu ghibah? Ini mah kerjaan orang pos. Ustaz. Jangan anggota grup itu mah. Jadi yang pertama diantaranya yaitu ghibah. Apa definisi ghibah? Yang dimaksud ghibah, dzikru ka akhokal muslim bima yakrahu walau kunta shadiqan, yaitu menyebutkan engkau terhadap saudara engkau yang muslim terhadap apa yang tidak suka darinya. Saudara kita ataupun tetangga kita beli motor, kita menaik sepeda aja, padahal bekerja dari pagi malam, dari pagi sampai malam, tapi kebelinya sepeda aja, belum bisa kebeli motor. Akhirnya tetangganya beli motor, dihasut, digibahin. Si itu mah katanya beli motornya itu uangnya hasil. Ya gitulah. Itu namanya ghibah. Itu bisa menghapus terhadap pahala puasa kita. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Nomor keduanya diantaranya yang bisa menghapus terhadap pahala kita adalah namimah. Apa bahasanya? Provokasinya. Provokator. Provokator. Naklul kalam biqasdi iqail fitnah. Memindahkan ucapan dengan tujuan untuk fitnah. Naudzubillah, masya Allah. Provokator ini. Kita punya teman misalkan si Jayed tahu nggak? Si Umar tahu. Si Umar katanya itu ngejalikin kamu aja. Kamu mah katanya gini. Lalu kita bilang ke si Umar, tahu nggak si Jayed? Dia tahu. Si Jayed katanya bilang kamu jelek-jelek. Akhirnya ini orang ribut gara-gara kita. Nah inilah namimah. Penyakit ini datangnya ke siapa aja? Enggak ke ustadz, enggak ke kiai, enggak ke orang-orang yang lain. Ini namimah, penyakit hati. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Jadi provokator ya. Naklul kalam biqasdi iqail fitnah, memindahkan ucapan dengan tujuan fitnah. Na'udzubillah. Inilah bisa menghapus terhadap pahala puasa. Yang ketiga al-kidbu, yaitu berbohong. Berbohong, waduh. Ini mah biasanya ada banyaknya pedagang. Waduh.
Saudagar ini kebanyakan ya itu. Tapi jangan diremehkan pedagang itu. Pekerjaan yang sangat mulia yang disukai oleh Rasulullah. Waduh, alhamdulillah. Tapi pedagang yang tidak bohong itu yang dimaksud oleh Rasul. Berbohong ini. Apalagi yang genap. Aduh, itu mau masing-masing aja lah cara. Seperti pedagang kalau kita ada yang beli misalkan, Kang ini baju berapa, misalkan harganya 100.000, ih mahal amat katanya, 70.000, ih nggak dapat, modalnya aja 80, padahal di sana 50. Nah itu padahal waktunya modur waktu maghrib. Ini ada yang beli bilang kayak gitu, ini berapa, 100.000, udahlah 80, nggak dapat, modalnya di sananya juga 90, padahal 50, batal pahalanya. Waduh, sayang sekali itu dari subuh sampai oh maksudnya kali modal di sananya belum bensinnya, motornya gitu kali. Nah inilah berbohong bisa menghapus pahala kita. Naudzubillah summa naudzu. Yang keempatnya an-nadzu lima yahrumu, melihat terhadap apa yang diharamkan. Nah banyak sekali. Nah waduh. Ini mah orang lapangan ini mah. Kurir. Kurir apa? Waduh. Aduh. Ya sering jalan-jalan yang gini mas. Sering jalan-jalan. Melihat terhadap sesuatu yang diharamkan itu bisa menghapus terhadap pahala puasa. Aulimayah illu bisyahwatin, dan juga melihat sesuatu yang halal tapi bisyahwatin, dibarengi dengan syahwat. Artinya kita pengen melihatnya, pengen padahal sampai hilang waktu maghrib mau mulai mau memasuki waktu maghrib, kopi udah diseduh duluan. Waduh. Segelas gede, matem amat dilihat ini kopi. Pokoknya udah bayang-bayang kemana-mana ini ngopi. Dia barengnya main apa namanya, isap rokok, apalagi sampurna rokoknya. Ini yang buat ngerokok. Tapi yang nggak ngerokok maaf. Padahal yang nggak ngerokok itu lebih parah itunya. Menghisap rokok, iya. Menghisap asap kita kan yang ngerokok. Makanya mending ngerokok sekalian. Nah, lima yahillu bisyawatin. Nah, itulah yang bisa menghapus terhadap pahala-pahala kita. Mudah-mudahan kita dijaga dari sifat-sifat penyakit-penyakit tersebut. Amin. Ya Allah ya Robbal Alamin. Yang kedua yaitu yang bisa membatalkan terhadap puasa itu tersebut dan juga tidak mendapatkan pahala. Mana diantaranya? Yaitu satu diantaranya ar-ridah murtad. Naudzubillah summa naudzubillah. Seperti kita di tengah-tengah lagi puasa, iya naudzubillah murtad karena apa saja itu mah, misalkan apa aja lah, naudzubillah. Iya. Ada yang nawarin minyak goreng ke kita, naudzubillah, misalkan si Jahit ditawarin minyak goreng, misalkan apa, dikarenakan kebelet apa kepepet, ini butuh banget, kamu pengen minyak goreng nih, kamu harus masuk agamaku katanya, agama Yahudi, agama Kristen katanya. Akhirnya dia ingin, pada harita pun dia dihukumi murtad, batal puasanya harita juga.
pada hari itu pun batal puasanya disebabkan murtad. Dan nanti wajib qada ketika dia balik lagi agama Islam. Beda dengan orang kafir. Orang kafir kalau dia masuk Islam enggak wajib qada. Karena belum ketaklif di dunianya. Adapun di akhirat taklif nanti ditanggung jawab. Jadi hukum dunianya mah enggak kalau orang kafir. Nah, yang keduanya yaitu haid, nifas dan melahirkan. Ini mah khusus kepada seorang wanita. Dan ketiganya yaitu gila ataupun edan, ya, non majnun, majnun. Majnunnya ini mah 1 menit ataupun 5 menit tetap bisa membatalkan puasa. Yang sama, ya, nanti di depan. Nah, tuh keempat disebabkan ayan ataupun mabok. Ayan igma wasukru dan mabok. Nah, itu pun bisa membatalkan Dan yang kelima diantaranya jima. Jadi batal puasanya langsung dengan jima. Ini batal puasanya, kecuali nanti adapun hukum-hukumnya yang lain harus membebaskan kena kiparat, wajib qada, dosa gitu, ditakjir, apalagi bayar kiparat. Kiparat itu itsku raqabatin mu'minatin salimatin, membebaskan kaula. Tidak ada kaula sekarang, enggak ada budak sahaya, enggak ada, yaitu puasa 2 bulan berturut-turut. Berat banget ya. Nggak puasa yaitu sittina miskinan, yaitu memberikan makanan terhadap 60 orang miskin. Setiap miskinnya 1 mud, nanti ukurannya di depan. Nah, inilah berjima bisa membatalkan terhadap puasa. Apalagi kalau jimanya di bulan Ramadan siang hari kamilan, dan artinya harinya 1 hari full bijima'in tamin, dan jimanya sempurna, maka diterapkan 5 perkara. Jadi di siang hari jima batalnya langsung dengan jima, nggak makan dulu, nggak makan minum dulu, langsung dengan jima. Itu diterapkan terkena 5 perkara. 1, berdosa. 2, wujubul imsak, wajib menahannya. 3, ditakjir. 4, wajib qada. Dan 5, wajib bayar kiparat usma yang tadi. Itsku raqabatin mu'minatin salimatin, nggak kuat puasa berturut-turut, nggak kuat puasa atau it'amu sittina miskinan likulli sittina mudun. Itu. Ini 5. Nah, gimana kalau batal puasanya bukan di bulan Ramadan? Jadi batal puasa di siang hari dengan jima langsung, tapi bukan Ramadan. Itu mah tidak wajib bayar kiparat. Tidak wajib bayar seperti kita puasa qada ataupun puasa nazar. Nah, dan lain-lainnya. Dan ayyakun nal yaumal ladzi afsadahu kamilan fala tajibul kifaratu idza mata au janna. Bagaimana ketika kita batal puasanya dengan jima langsung, maaf apa namanya, pendek umur, sorenya meninggal, ataupun dia edan, gila di sore harinya, belum waktu maghrib ya, belum waktu maka tidak wajib
kiparat. Fala tajibul kiparatu idza mata au jana qabla ghurubis syamsi. Tidak wajib bayar kiparat idza mata. Jadi harus penuh 1 hari full. Harus penuh 1 hari sempurna sampai waktu maghrib. Ataupun dia berjimanya dengan apa namanya, tidak langsung dengan jima, batal puasanya. Mana seperti dia batal puasanya, ruksak puasanya didahului dengan makan dulu ataupun minum dulu, baru summa jamaah kemudian berjima. Fala tajibul kiparatu, tidak wajib bayar kiparat ida absadahu bi ghairi jima, bila mana batal ataupun ruksak puasanya tanpa berjima terlebih dahulu. Kaan kala surahnya, kaan kala iya makan terlebih dahulu, summa jamaah kemudian berjima. Fala tajibul kiparat, itu mah tidak bayar kiparat. Dan mana lagi, ayakunal jima utama, dan jimanya sempurna. Artinya jimanya sempurna itu apa ya? Memasuki seluruh hasapahnya. Tahu hasapah? Roksul zakar. Helmnya. Kan helmnya ada yang ukurannya beda-beda. Ada yang 4 cm, 5 cm. Itu. Jadi seluruh memasuki hasapahnya. Gimana kalau sepotong? Di pelang. Aduh, ini udah mulai malam memang kayak ini. Fala tajibul kiparatu, maka tidak wajib kiparat idza adkhala juz'an minal hasyafah, bila memasuki sebagian dari hasapah. Bal wala yabtulu saumu, balik tidak batal puasanya. Ini mah belum sempurna. Jadi jimanya bukan jimaan taman, bukan jima sempurna. Yang namakan jima sempurna itu ya memasuki itunya. Apalagi dengan batang-batangnya. Jadi bal wala yabtulu saumuhu. Maksudnya nanti nempel loh. Tapi beda. Kalau belum baru ditempelin udah keluar duluan, nah batal itu mah. Jadi batalnya sabab keluar air. Nah itu masalah pembatalan puasa diantaranya masih banyak, padahal masih banyak sampai 8-9 nih. Nanti yang terusnya mah ini Kang Ustadz Yayat aja, kalau nggak habis sepian. Insya Allah mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan lahir batin, panjang umur barokah, sehingga kita mempunyai modal ibadah istiqomah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila mana ada kesalahan baik dalam segi menyampaikan hukumnya. Mohon dimaklum dan dimengerti ya, Kang Abi ya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.